BMKG memprediksi pada tanggal 30 Desember hingga 1 Januari 2023 nantinya akan terjadi kondisi cuaca buruk atau cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Pelabuhan Merak Banten. Dan di Pelabuhan Merak Banten ini sudah terdapat posko informasi cuaca oleh BMKG dan juga di sebelah kiri saya ini adalah mobil cuaca bergerak di mana di dalamnya terdapat teknologi Inawis. Untuk mengetahui apa itu teknologi Inawis, kita akan masuk dan berbincang bersama BMKG yang berada di sini. Selamat pagi, Bapak. Saya izin lepas sepatu dulu ya, Pak. Selamat pagi, Mas. Dengan Bapak siapa, Pak? Miming Saifuddin. Bapak Miming. Ya. Pak Miming, ini untuk teknologi Inawis ini apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi Inawis itu adalah platform informasi maritim ya dari BMKG. Isinya apa? Terkait dengan ketinggian gelombang, kemudian arus laut, kemudian potensi-potensi yang wilayah perikanan seperti itu. Baik, ini bisa dilihatkan, Pak. Ini untuk gelombangnya yang mana, terus untuk kondisi arus laut yang mana, bisa dilihatkan, Pak? Baik. Nah, kalau kita perhatikan di platform ini di alamatnya di maritim.bmkg.go.id/inawis, kita melihat di sini ada pergerakan gelombang ya. Warna ini menunjukkan skala ketinggian gelombang. Nah, kalau kita lihat di wilayah Selat Sunda, terutama di penyeberangan Merak Bakauheni, ini ketinggian gelombang kita bisa melihat nih antara kisaran 0,5 hingga 1,5 meter ya di kondisi pagi siang ini. Tetapi kita bisa mengetahui prediksinya pada siang hari seperti apa. Dan diprediksikan memang dari ini kita bisa melihat prediksi kondisi anginnya cukup meningkat di siang hari nanti, di mana kecepatan angin kita prediksikan antara kisaran hingga mencapai 40 km per jam, sehingga indikasi adanya peningkatan gelombang tinggi hingga 2 meter di sekitar perairan sini ini harus diwaspadai pada siang hari. Baik, lalu ini diketahui, Pak, bahwa nanti akan terjadi gelombang maksimal 2 meter begitu, Pak, ya. Dan nantinya siapa, Pak, yang akan memutuskan bahwa aktivitas penyeberangan ini tidak aman untuk dilakukan penyeberangan begitu, Pak? Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa potensi untuk ketinggian gelombang hari ini 0, hingga 2 meter ya, 0,5 meter hingga 2 meter. Dan ini juga kemungkinan untuk terjadinya peningkatan gelombang di siang menjelang sore hari. Dan mudah-mudahan kita cukup kondusif ininya, tetapi yang perlu diwaspadai adalah intensitas hujan juga ringan hingga sedang. Nah, kondisi ini kita sudah informasikan atau kita informasikan rutin ke pihak ASDP yang tentunya memiliki kewenangan terkait dengan pelayanan penyeberangan gitu ya, sehingga yang memutuskan apakah nanti akan ada penutupan sementara karena terkait dengan kondisi cuaca yang buruk, nah itu dari ASDP tentunya. Baik, Pak, selain Inawis yang berada di dalam mobil cuaca ini, apalagi, Pak, yang dapat diperlihatkan, Pak? Baik, kalau kita perhatikan, mohon izin, ini adalah radar cuaca yang ada di mobil ini ya. Ini menunjukkan bagaimana saat ini tidak teridentifikasi adanya kalau ini petir ya, kondisi petir, tidak ada informasi petir di sini karena memang kondisi cuacanya cukup kondusif di pagi hari. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah AWS ya, weather display-nya seperti ini. Kita bisa melihat secara real time bagaimana kondisi suhu, kemudian kelembaban, kemudian dew point, angin tentunya yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah tampilan daripada HF radar yang ada di Selat Sunda. Ini menunjukkan bagaimana kondisi arus terkini secara real time, sehingga kita bisa memonitor apakah ada peningkatan arus atau ketinggian gelombang. Nah, kemudian ini yang paling kita kenal ya, kondisi radar cuaca. Jadi mobil cuaca BMKG ini dilengkapi dengan radar cuaca yang bisa memonitor bagaimana potensi hujan di sekitar wilayahnya gitu kan. Nah, ini kita ada teknologi radar di sini, kita bisa memantau bagaimana kondisi cuaca secara real time seperti itu. Baik, Pak Miming, terima kasih banyak atas waktunya agar CNN dapat melihat apa saja aktivitas yang dilakukan di dalam mobil cuaca yang berada di Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih banyak, Pak Miming. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan memang prediksi yang dilakukan oleh BMKG yang diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember hingga 1 Januari 2023 ini memang karena aktifnya monsun Asia yang berkontribusi terhadap peningkatan massa udara basah ke wilayah ekuatorial, terutama di sekitar wilayah Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, masyarakat yang nantinya akan bepergian melalui via laut atau melalui Pelabuhan Merak ataupun Pelabuhan Bakauheni Lampung ini harus bersiap-siap untuk mempersiapkan segala kemungkinan, dan nantinya juga harus mempersiapkan kendaraan
dengan kondisi yang prima. Reza Siregar, Prabowo Sartoyo, Banten.